Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azzakumullah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Mari di awal kita bermajlis di malam yang berbahagia ini kita senandungkan ucapan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi karunia, memberi hidayah, memberi ma'unah kepada kita semua, termasuk telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah alaihi salatu wassalam. Begitu pula nikmat kita alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu dan kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu datangnya Isya kita bermajlis untuk membaca sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur kesehatan, syukur waktu luang merupakan hal yang memang perlu untuk senantiasa kita hadirkan pada diri kita. Di saat yang mana sebagian saudara-saudari kita hari ini ditimpa banyak musibah, ditimpa banyak penderitaan, baik dirinya maupun keluarganya, karena sekarang lagi marak-maraknya demam berdarah dan tipes, sehingga banyak teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita atau keluarga teman-teman kita masuk rumah sakit terkena tipes dan demam berdarah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang ditimpa musibah dengan hal tersebut diberi pahala oleh Allah yang besar, diampuni dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sisi yang lain alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita dengan waktu luang di saat ada sebagian saudara-saudara kita diberi nikmat sehat tapi mboten saged ndugi karena tersibukkan dengan urusannya atau menyibukkan diri dengan urusan-urusan mereka. Ya, mudah-mudahan hati mereka senantiasa tetap terpaut kepada masjid-masjid Allah, kepada majelis-majelis ilmu, yang mudah-mudahan kita semua
termasuk orang-orang yang nanti dikategorikan salah satu orang dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antara mereka? Yaitu orang yang senantiasa mu'allakun fil masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Dia rindu untuk datang sholat jamaah, dia rindu untuk ngaji. Ala kulli hal, ketika dia keluar dari masjid, ada rasa tetap ingin ke masjid lagi, ada rasa ingin tetap kembali ke musola lagi. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman-teman kita yang tersibukkan dirinya dengan kegiatan atau ada uzur sehingga tidak bisa datang di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang lain. Teman-teman kita bisa menyempatkan diri atau paling tidak memang mengagendahkan ya untuk mencari ilmu ya di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi hafidhullah tentang Nihayatul Alam. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mengambil 2 poin. Poin yang pertama yang akan kita sebutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin yang ke-34 Arba'a wa Thalathun yang ditulis oleh beliau hafidhullah ya tentang halakal wu'ul wa dhuhurut tuhud. Kata beliau dalam poin ini, apa itu? Binasanya orang-orang yang mulia dan munculnya orang-orang yang hina. Yaitu orang-orang yang mulia akan tenggelam dan orang-orang yang hina, rakyat jelata yang tiada kelebihan pada dirinya akan bermunculan. Apa saja itu? Dan ini insyaallah Subhanahu wa taala waqi' terjadi saat ini, akan dicontohkan oleh beliau muallif hafidhullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau hafidhullah, qala al-muallif hafidhullah, wa hadza min alamati sa'ah. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Ayyamuta asrafin nas, akan meninggalnya manusia-manusia yang mulia, para hukama, orang-orang cendekiawan dan orang-orang alim di antara mereka. Kemudian yadhar, muncullah orang-orang yang mereka itu ya hina. Kalau di sini disebutkan at-tuhud, nanti oleh Nabi disebutkan siapa at-tuhud itu? Orang-orang yang hina, orang-orang yang bodoh, yang mana itu akan menjadi pengganti-pengganti mereka. Ini disebutkan oleh muallif hafidhullah berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta, sehingga muncullah. Ini hadisnya panjang, kemudian oleh muallif disingkat wa dzakara minha, dan di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa itu? Yaitu di antara yang akan menjadi penyebab rentetan nantinya kiamat akan terjadi, apa itu? Wa yahlikul wu'ul wa yadharut tuhud. Faqalu ya Rasulullah wa mal wu'ul wa mat tuhud? Qala al wu'ulu wujuhun nas wa asrafuhum wat tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas la ya'lamu bihim.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat tidak akan terjadi sampai ya hilanglah binasalah orang-orang wu'ul dan nampaklah bermunculan at-tuhud. Maka ketika berbicara al-wu'ul dan at-tuhud, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa mal wu'ul wa mat tuhud? Ya Rasulullah, wu'ul itu apa? Wu'ul itu apa? Qala al-wu'ul, Nabi mengatakan wu'ul adalah wujuhun nas wa asrafuhum, yaitu tokoh-tokoh manusia dan manusia-manusia yang mulia. Jadi binasalah atau meninggallah manusia-manusia yang jenius-jenius. Ada hubungannya manusia-manusia yang alim. Kemudian at-tuhud, apa at-tuhud itu? Alladzina kanu tahta aqdamin nas, yaitu orang-orang yang berada di bawah kaki, di bawah telapak kaki. Maksudnya orang-orang yang hina, orang-orang yang enggak terkenal di antara mereka akan bermunculan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan dicontohkan oleh beliau. Dan ini wakil. Kata muallif, wa qad yakunu dhuhurut tuhud, dan sesungguhnya kemunculannya orang-orang yang dinamakan oleh Nabi dengan at-tuhud, yaitu orang-orang yang hina akan bermunculan. Karena apa? Karena mereka menguasai jabatan-jabatan. Begitu pula mereka menguasai mass media. Begitu pula mereka banyak didukung oleh orang-orang yang sepaham dengan mereka. Sedangkan al-wu'ul, orang-orang yang mulia, orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara mereka, orang-orang yang tukang nasihat, mahjubun anin nas, tidak dikenal oleh manusia. Seandainya dikenal pun sangat sedikit yang mengenalnya. Karena apa? Karena memang tidak terekspos. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata muallif, kita lihat saat ini, tidaklah kita melihat banyak para penyanyi lebih diagungkan daripada para kiai. Berapa banyak para penari lebih dimunculkan, lebih diagung-agungkan, bahkan lebih terkenal daripada siapa? Para alim ulama. Begitu pula kita lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pelacur yang mungkin karena memang diangkat namanya dan dimasukkan, diekspos di televisi, yang dikasih label artis, lebih terkenal daripada al-alim wal mukhtari wal barid fi tibbi wa hansa, lebih terkenal daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang penemu masalah ilmu kedokteran dan yang lain-lainnya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, kata muallif memberikan juga gambaran berapa banyak orang yang rela ketika penyanyi artis dipanggul di atas punggung-punggung mereka karena begitu menyanjungkan mereka. Pernah enggak jenengan melihat para kiai disunggi sampai jalan keliling kecamatan? Pernah? Tidak akan pernah. Kiai ustadz disunggi keliling, dikarak keliling kecamatan, keliling kabupaten, keliling provinsi. Tapi ketika artis penyanyi, subhanallah. Iya. Begitu pula di sini disebutkan, kita lihat berapa banyak orang gara-gara pinter main bola, yang itu maksiat ketika memakai celana pendek. Ketika pulang membawa hadiah, membawa apa? Piala. Satu Indonesia misalkan, satu negeri mengidolahkan mereka. Bahkan sebelum pulang saja sudah disambut dengan ribuan massa. Pernah enggak kiai ustadz yang pulang dari Mekah Madinah habis mulazamah 9 tahun misalkan disambut dengan ribuan manusia? Belum pernah. Subhanallah. Kenyataan. Jangankan seperti itu. Yang kemarin saja Arema menang, Pak. Di mana? Liga apa? Liga Indonesia lah misalkan. Menang
sudah rencana apa? Kompei sudah disambut, pemainnya sudah disiapkan tempat khusus, pawai keliling Malang dan seterusnya. Di Bandung yang dulu Persib Bandung menang, kemarin Piala Thomas misalkan, ya pembulu tangkis Indonesia menang, wah diekspos luar biasa. Makanya kalau kita tanya orang-orang Islam, lebih mengenal keluarganya artis apa keluarganya kiai? Lebih mengenal keluarganya ya biduanita yang suka goyang-goyang dan seterusnya daripada keluarganya alim ulama. Lebih kenal mana? Pasti akan lebih kenal artis, anaknya, menikahnya, liburannya kemarin kemana, istrinya siapa, kemarin sakit apa. Lebih terkenal, lebih kenal, karena media massa yang megang mereka, media massa yang mengekspos mereka. Kita lihat kenyataan kemarin saja, ketika Imam Masjid Istiqlal meninggal, berapa berita yang memberitakan beliau? Hanya sedikit yang memberitakan kematian siapa? Ustadz Mustafa Yaqub. Tapi ketika Raffi Ahmad mau menikah, sebelum menikah dapat 7 hari, belum menikah pun diekspos. Setelah menikah diekspos, honeymoonnya diekspos, terus diekspos sampai ketika istrinya hamil diekspos, melahirkan diekspos, anaknya dinamakan diekspos. Naudzubillah min dzalik. Jadi secara tidak langsung memang kita itu digiring untuk kemana? Lebih mengidolakan Pak Kiai apa Pak artis? Kita disuruh untuk lebih mengidolakan para penyanyi yang identik dengan goyang-goyang dan joget-joget yang naudzubillah min dzalik. Siapa yang nggak kenal dengan Inul Daratista? Siapa yang nggak kenal dengan Haji Rhoma Irama? Ya kalau dulu yang masih senang ya zaman dulu lah Pak, nggak usah kita ungkit-ungkit, karena kita memang ada proses untuk mengenal itu. Tapi sampai saat ini pun banyak orang yang jauh dari petunjuk Islam, tidak kenal sunnah, tidak kenal ngaji, sampai sekarang pun apa? Masih suka. Lebih dasar lagi ternyata kemarin atau tadi dia mendirikan partai baru ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, meskipun manusia sekarang itu la yazaluna lahum, banyak menghadiri tempat-tempat kajian, tempat-tempat majelis ilmu, ya alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain banyak kaum muslimin yang mereka itu masih enjoy, masih tenang-tenang saja dan merasakan nikmat ketika apa? Menikmati acara-acara yang disuguhkan oleh mereka. Lebih senang nonton sinetron daripada datang ke pengajian. Lebih senang mendengarkan konser musik daripada Al-Quran. Lebih senang melihat joget-jogetan daripada menghafalkan hadis. Makanya hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Secara tidak langsung kita digiring kemana? Jauh dari Islam. Kita lihat mulai maghrib tadi sampai nanti jam 10 acara TV ya seperti itu. Ada yang lomba nyanyi, lomba joget, dan yang lain-lainnya. Sayangnya yang menjadi juri pun orang Islam, juga jilbaban, juga hajah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula muallif pun mengucapkan, ya alhamdulillah masih juga ada orang-orang yang masih datang ke majelis ngaji, alhamdulillah. Tapi tidak sebanding kan dengan yang suka-suka seperti itu. Coba kita survei, lebih banyak mana orang yang datang ke pengajian dan konser musik? Lebih banyak mana orang yang datang ke sholat jamaah dengan acara misalkan konser slang, konser wali, konser dan yang lain-lainnya? Jauh. Mungkin berapa persen ini? Tidak sampai 5% mungkin nggih. Subhanallah.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di negeri kita yang tercinta lebih banyak mengeluh-elukan, mengidolakan, membanggakan ya orang-orang yang hanya di bidang keduniaan. Pemain bola, pemain tadi kita sebutkan tenis ya. Kemudian para artis, bahkan naudzubillah min dzalik, yang dulu kita sering mendengar beritanya, artis yang suka berzina ganti-ganti pasangan kan masih dielu-elukan oleh para siapa? Audiennya. Ada grup tertentu di Bandung kan yang dulu namanya A sekarang ganti B ya. Ada kan yang berzina dengan beberapa artis itu kan infonya. Tapi saat ini pun dielu-elukan oleh sebagian muslimat, enggak semuanya, sebagian muslimat lebih mengidolakan mereka karena apa? Katanya isi nyanyiannya itu wah menggetarkan hati. Tapi ya intinya apa? Berisi tentang apa? Cinta, wanita dan nafsu birahi. Maka tidak pantaslah seorang muslim mengidolahkan mereka semua. Meskipun mereka membawa nama baik negara, tapi ketika mengidolakannya seperti ini dia tidak benar. Karena rata-rata mereka itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang fujar. Ya, kita lihat banyak artis, ya. Kita singgung karena sering diidolakan oleh para remaja, para pemuda, bahkan para bapak pun sering mengidolakan artis, Bang. Karena sering ditongolkan, dilihatkan. Padahal mereka itu ya naudzubillah min dzalik jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal-hal yang seperti ini muncul dan memang kenyataan sekarang muncul kan, maka benarlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang alim tidak begitu banyak terekspos. Lebih kenal mana orang-orang dengan ya antara Ariel, Peter Pan atau dengan Ruth Sahanaya atau yang lainnya, dengan Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Alifin Badri, lebih kenal siapa? Pasti akan lebih kenal ya Ariel Peter Pan lebih terkenal, Jos itu. Atau mungkin Inul Daratista lebih terkenal, lebih saya kenal. Atau siapa lagi? Ya para artis-artis itulah. Tapi para alim, ulama, orang-orang yang alim yang senantiasa memberi kebaikan kepada bangsa ini. Karena apa? Sebenarnya para artis, para penari dan yang lain-lainnya itu merusak negara. Kenapa sebabnya? Merusak moral, akhlak mereka. Secara tidak langsung mereka menyuruh, tiru aku. Tiap hari nyanyi terus, joget terus, ya. Kan seperti itu. Ini merusak kan? Tapi orang-orang yang senantiasa memperbaiki negara, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, tidak begitu terkenal. Dan mereka enggak butuh keterkenalan, enggak. Tapi masyarakat enggak mengenal mereka. Padahal mereka itu apa? Orang-orang yang memperbaiki agama dan negara. Contoh, orang yang suka mencuri dengan gara-gara wasilah ustadz, enggak jadi mencuri dan tobat dari mencuri. Orang yang suka zina tidak menjadi pezina karena sudah tobat, karena dapat apa? Dakwah dari ustadz, mauidhah dari ustadz. Orang yang suka mengkonsumsi minum-minuman keras dan anak buahnya dan macam-macamnya, ya berhenti dari mengkonsumsi minum-minuman keras. Jasa siapa? Di antara jasa para ustadz. Karena mungkin yang nggak ahli ngaji buka YouTube, buka situs yang isinya Yufid TV, bukan YouTube, Yufid TV. Sehingga yang dibuka pas pengajian itu banyak yang mereka dapat hidayah karena Allah dengan wasilah para ustadz. Maka sebenarnya para ustadz itulah yang berhak untuk diidolakan. Para kiai itu yang berhak untuk kita sanjung. Daripada siapa? Pemain bola, artis, penari, konser musik dan yang lain-lainnya. Tapi beginilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia sudah jauh dari petunjuk nabinya, jauh dari petunjuk para ulama salafun saleh, maka justru mereka lebih mengidolakan
orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik daripada orang-orang yang alim. Mudah-mudahan kita tidak yang seperti itu, tapi justru kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah. Kira-kira menurut jenengan, para penyanyi, para penari, pemain musik dicintai oleh Allah enggak? Mboten toh? Maka kita wajib untuk enggak mencintai mereka. Tapi ketika Allah mencintai orang-orang yang muslih, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, orang-orang yang senantiasa nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Tapi kita ketika hal itu terbalik, justru mencintai orang-orang yang membuat kerusakan, mencintai orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, maka siap-siaplah kita akan senantiasa dapat murkanya Allah, kita akan senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita ini dijadikan oleh Allah mencintai orang-orang yang Allah cintai, membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 34, poin 34. Munculnya orang-orang yang hina tapi diunggulkan. Hina dalam hal apa tadi? Kita sebutkan contoh-contohnya. Sedangkan orang-orang yang mulia maka lebih tidak terkenal ya daripada orang-orang yang hina. Wallahu alam bisawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-35. Poin yang ke-35 yaitu apa yang disebutkan oleh muallif adzamul mubalah, yaitu seseorang tidak memperhatikan dari manakah dia mendapatkan harta, ya, apakah dia dapat dari yang haram, apa dapat dari yang halal. Jadi ketika banyak manusia tidak memperhatikan dari manakah dia mendapatkan harta yang halal, apa dari yang haram juga. Sampai-sampai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan sebagian orang, mencari harta yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Katanya seperti itu ya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ini justru terbalik. Karena apa? Karena ungkapan ini sangat salah. Karena apa? Mencari rezeki yang halal itu mudah, sedangkan mencari yang haram itu sulit. Loh, kok bisa? Tahu ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah mana? Antara mencuri dan jual beli. Mudah mana antara mencuri dan jual beli? Kalau sampean mencuri, Pak, sik tola-tole, Pak. Sik cari kesempatan, waktu luang, terus ngenteni tiange ndak ada selempeng ya, baru mencuri. Kalau jual beli ndak masalah, sudah tenang, santai, apapun bisa kita jual. Tapi karena faktor iman, faktor kedangkalan pikirannya, sehingga dia punya pikiran sing haram mai angel, napa wae sing halal. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ada prinsip lain. Seseorang mencari harta ada prinsip yang lain, tidak hanya itu. Apa? Yang penting berhasil. Ya kan? Yang penting targetnya dapat. Imma fil haram atau fil halal. Enggak ngurus wis. Halal haram enggak masalah. Yang penting aku dapat itu. Ada enggak, Pak? Banyak nggih. Sehingga ketika prinsip ini ada pada diri seorang muslim, maka dia seperti hewan. Dia seperti hewan. Coba hewan ketika menginginkan sesuatu, mikir halal haram enggak, Pak? Enggak loh. Sudah pingin wedok itu, perempuan itu sudah diuber kemanapun diuber nggih. Apa ini tetangganya, apa ini buliknya, apa budenya, apa mahramnya enggak tahu, penting dapat ya. Bisa dipahami? Seseorang ketika menginginkan sesuatu yang tidak ada ya pondasi pada dirinya halal haram, dia punya prinsip yang penting dapat. Sehingga apa? Dia enggak takut dengan
aturan syar'i. Oh, ini mahram, nggak boleh saya nikah. Ini saudara, nggak boleh saya nikah. Apa? Ada aturannya. Begitu pula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang punya prinsip ini sekali lagi seperti hewan. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad surat yang ke-47 ayat 12. Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang di dunia, wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, tapi makannya mereka seperti binatang. Wan naru mathwal lahum, dan neraka lebih pantas bagi mereka. Kata Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasannya orang kafir di dunia tak ada bedanya dengan hewan. Apa? Seperti yang dulu kita sebutkan, pikirannya hanya apa? Perut, syahwat, bagaimana mengisi perut, bagaimana menyalurkan syahwat. Tidak ngurus halal haram, yang penting dapat itu. Mereka lupa bahwasanya ada hari akhirat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sangat tidak dibenarkanlah mempunyai prinsip yang tadi. Sak ngurus wis, yang penting oleh duit. Halal haram enggak masalah. Sementing aku berhasil. Iya kan? Padahal ini tidak benar. Dan ini kenyataan. Nabi SAW pernah menyebutkan, dan masuk disebutkan oleh muallif. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata sahabat Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, akan datang sebuah masa manusia, ya, zaman manusia yang mana la yubalil mar'u, seseorang ini tidak memperdulikan ma akhadha minhu, apa yang dia dapat, apa yang dia raih, apa yang dia peroleh, enggak memperdulikan amin halali amin haram, apakah ini dari yang haram apa dari yang halal, enggak diperdulikan. Sepenting aku oleh duit, sepenting aku soge, sepenting aku iso nyenengno anak-anakku, nggih. Ndak diperdulikan caranya. Yang penting aku dapat uang. Itu akan ada. Tapi insya Allah di sini ndak ada orang-orangnya. Kalau ada ngacung, ndak ada, nggih. Insya Allah nggak ada. Tapi di sebagian tempat ada orang-orang punya prinsip tadi, Pak. Yang penting dapat uang. Yang penting dapat uang. Padahal para jamaah, sekali lagi kita oleh syariat Islam disuruh untuk mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Karena yang halal itu banyak, Pak. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Cuma karena orang itu lemah iman, lemah ilmu, sehingga dia cari jalan pintas. Kadang mereka melanggar aturan syar'i dengan alasan mencari uang, dengan alasan memberi nafkah anak istri, sehingga lupa aturan-aturan Islam. Nabi SAW pernah menyebutkan, dan ini juga menjadi penghibur kita, bahwasanya apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita itu oleh Allah sudah ditanggung rezeki kita. Secara umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa-apa yang melata di atas muka bumi ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah, ya kan? Makanya Nabi juga menyebutkan, la tastabdi'ur rizqa fa innahu lan yamutal abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwalah fa ajmilu fit talab akhdul halal wa talqur haram. Ini kita ambil dari keterangan yang lain, di kitab mu'allif tidak ada. Kata Nabi SAW, la tastabdi'ur rizqa, kamu itu jangan merasa
Apa? Rezekimu itu datang terlambat. Jangan merasa rezekimu itu telat bagimu, jangan. Fa innahu la yamutal abdu hatta yablughahu akhirul rizqin huwala. Karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah dia itu mati, melainkan pasti Allah sudah telah menentukan rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa sudah menyiapkan rezeki kita. Kita tidaklah mati kecuali sudah semua dikasihkan oleh Allah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan juga menjadi penghibur kita. Jenengan sak ngoyo-ngoyo ya napa pun. Ketika Allah misalkan hari itu mentakdirkan jenengan dapat 50.000, ngojek keliling Pasuruan ya dapat 50.000 nggih. Nggih. Tapi kan ngapunten, disinilah kita harus bisa menempatkan, harus ikhtiar, Pak. Ikhtiar iya. Tapi jangan bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, aku kemarin nyantai saja kok dapat 50.000 ya Allah. Sekarang ngoyo sik 50.000 ya Allah. Ya apa iki? Ya kan ada kan? Nyantai Pak, 50.000 jabat. Ngoyo ngalor ngidul Pandaan, Sukorejo, Taman Dayu, 50.000 pisan. Kadang kan suudon kepada Allah, ya Allah, ya apa iki? Bensin entek akeh iki ya Allah. Kok sik 50.000 koyo wingi ae. Ingat, itulah rezekimu. Jangan bersuudon kepada Allah. Kita memang harus usaha, Pak. Tapi setelah usaha, mari kita sandarkan usaha kita kepada Allah. Tawakal. Karena Allah sudah menentukan hari ini wahai fulan kamu 50.000. Ngoyo apa ya 50.000 aja kan gitu. Jangan merasa Allah itu apa? Salah memberi rezeki kepada kita, tidak. Ingat, kita tidak akan mati kecuali pasti rezeki kita sudah diberikan oleh Allah. Semuanya sudah. Dan Allah nggak mungkin salah memberi rezeki kepada seseorang. Nggak mungkin rezekinya Mas Sondoko diberikan kepada saya, nggak mungkin. Makanya di sana kita nggak boleh iri, Pak. Nggak boleh iri. Oh, Mas Handoko sedina oleh 50.000 rek. Pak Ahmad Ridwan sedina 200.000, jangan iri. Jangan iri. Itu Allah sudah memberikan kelebihan kepada mereka masing-masing. Tapi yang perlu kita iri apa? Usahanya. Apa? Giat belajar mungkin, atau giat berinovasi, atau mungkin semangatnya. Tapi setelah itu kita sandarkan kepada Allah. Oh, ternyata Allah hanya menghendaki saya 50.000. Ini para jamaah, sehingga timbullah apa? Qanaah. Timbullah qanaah, enggak timbul apa? Hasad. Pak Ridwan 200.000 tekon di dhuwit iki ya. Ya apa carane? Jangan-jangan minggu doyul loh. Jangan. Ini para jamaah. Kemudian ini yang menjadi poin kita. Fa'ajmilu fit talab. Maka perbagusilah kalian, tempuhlah jalan yang baik untuk mencari rezeki. Karena memang sebagian orang mencari sesuatu yang dia targetkan, enggak menghiraukan halal haram. Karena apa? Menginginkan seperti orang lain kan? Atau menginginkan target tertentu. Saya harus dapat 1 juta hari ini. Saya 1 bulan harus dapat segini. Atau iri dengan tetangganya, habis beri mobil, Pak. Pertama beri sepeda. Ngeluh, Pak, pikirannya, Pak. Anget tawake. Sebulan ganti agak lumayan. Tetangganya beli apa? Mobil. Nama Pak akhirnya, Pak. Kalau seandainya terdengar kabar, misalkan tetangganya beli mobil baru lagi, gimana? Mungkin tambah berat penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sifat hasud ini memang harus kita buang. Hanya 2 yang boleh, kata Nabi. La hasada ila fitnain, kan? Tidak boleh hasud kecuali dengan 2 perkara. Apa itu? 1, orang yang diberi oleh Allah ilmu termasuk Al-Qur'an dan dia mengamalkan dalam sehari semalam itu, kita boleh hasud. Yang kedua, Allah berikan mereka harta dan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah, ini boleh kita iri. Tapi dalam Islam bukan hasud namanya, ghibtoh. Iri dalam kebaikan itu baik, tapi kalau iri yang tadi tidak baik. Maka kata Nabi, fa'azmilu fit talab, maka perbagusilah kalian, tempuhlah jalan yang baik untuk mencari rezeki. Apa kata Nabi? Ahdul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, saring, cari yang halal saja, yang haram tinggalkan. Akhdul halal wa tarkul haram. Yang halal diambil, yang haram dibuang. Inilah prinsip seorang muslim.
Ini hadis Nabi disebutkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ini prinsip. Ketika seseorang itu berusaha, bekerja, maka memang Nabi mengatakan fa'ajmilu fit thalab. Berbagusilah kalian, tempuhlah jalan yang baik untuk mencari rezeki. Mungkin dengan orang itu kalau dia sales ngomongnya enak, Pak. Enggak ketah berusan tapi enggak enak. Kemudian apa caranya melayani kepada yang beli, santun, bahkan mungkin 3S nggih. Salam, sapa, senyum mungkin nggih. Wah, insya Allah kerasan orang beli. Tapi kalau kita jualan merengut mawon atau mungkin mangkelan, maka orang nggak akan kembali. Maka ini kan diantara bentuk apa? Menempuh jalan yang baik untuk mencari rezeki. Mungkin juga bagi yang ingin jabatannya naik, sekolah lagi, nggih. Kan ada usaha seperti itu, baik. Kemudian ketika seperti itu sudah, kok kebetulan ditempatkan di tempat yang remeng-remeng, Pak. Ada kadang teman-teman itu yang ditempatkan di tempat yang ada remeng-remengnya, jadi banyak subhatnya, gitu loh. Apalagi banyak riswahnya, suapnya. Maka kita ambil prinsip akhdul halal, ambil yang halal saja, yang haram apa? Kita jauhkan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip. Jadi prinsip yang dua tadi salah. Yang penting dapat uang, nggak ngerti halal haram, salah. Yang penting tujuan tercapai, salah. Tapi Nabi memberitahu apa? Ahdul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ta'ammatal yaum, kata muallif, kalau kalian melihat saat ini, berapa banyak orang yang seperti ini? Berapa banyak orang yang rakus dengan harta, mengumpulkan uang, dia enggak peduli halal apa haram, enggak peduli sudah. Yang penting uangku banyak. Sehingga jalan-jalan yang haram pun mereka terjang. Juga kadang yang halal pun tetap dijalani. Alias talbisul haq bil batil. Yang halal jalan, yang haram jalan. Ada, Pak? Halal jalan. Ada seseorang, nggak perlu saya sebutkan. Yang halal jalan, yang haram tambah jalan. Ada. Karena dalam prinsip dia, yang penting aku dapat uang. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak bagi kita. Kita menginginkan harta tentu yang halal, yang thayyib. Kita enggak menginginkan yang haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Rasulnya, dan ini juga perintah juga kepada kita. Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai utusan Allah, kulu min thayyibat, makanlah ya dari makanan yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan beramallah dengan amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang engkau kerjakan mengetahui. Ini sebuah ayat yang mulia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah menyuruh kepada siapa? Kepada Rasul. Untuk apa? Untuk dia itu makan yang baik-baik. Tentu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang baik, kalau seseorang nggak punya makanan, beli apa mencari? Bisa mencari, bisa beli ya. Beli membutuhkan uang. Uang dapat dari mana? Meminta-minta haram. Berarti harus bekerja. Bekerja bagaimana? Ya yang halal. Makanlah makanan yang halal, juga berusaha apa? Belilah, carilah dengan sesuatu yang cara-cara yang halal. Makanannya bagus, Pak. Apel, mangga, pencit, tapi nyolongnya tonggo. Makanannya halal, tapi cara mengambilnya haram, cara mencarinya halal, haram. Begitu pula kita nggak punya beras, ya. Kemudian kita ingin beras. Ternyata dalam pikiran kita, wah, gimana bisa beli beras? Sawah nggak punya, maru nggak iso atau hang ya? Nggak maru tanah.
maka dia kan bekerja. Maka ketika dia prinsip dia yang penting dapat uang, akhirnya mencarinya kemana? Ya nyopet, ya ngotil, ya nipu. Tujuannya apa? Untuk bisa beli beras. Maka pada hakikatnya ya ini juga salah. Meskipun makanannya berasnya itu baik, halal, tapi kalau caranya mendapatkannya haram, maka bisa menjadi berdosa seseorang ini. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'malu sholiha, beramalah dengan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang dicintai oleh Allah. Tidak setiap amalan itu diridhoi oleh Allah, tidak setiap amalan itu dicintai oleh Allah. Ada amal-amalan yang justru dibendu oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kapan itu? Ketika amalan itu pertama tidak diniatkan ikhlas karena Allah, yang kedua menyelisihi Rasulullah. Makanya syarat sahnya amal itu an-niyatus sholihah, kemudian ittiba'ur rasul, niat yang baik, kemudian ittiba' rasul. Amalnya kelihatannya soleh, tapi enggak soleh karena ketika enggak ittiba' kepada Rasul. Maka itu syarat menjadi amal yang soleh adalah amal yang baik, yang dicintai oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita, bahwasanya kita itu senantiasa apa? Senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa apa? Merasakan Allah senantiasa mengawasi kita. Maka ketika seseorang merasakan Allah senantiasa mengawasi dia dan malaikat pun akan mencatat seluruh amalnya, maka dia akan berusaha untuk sebaik-baiknya dalam beramal, beraktivitas dan seterusnya. Termasuk untuk mencari rezeki tadi. Ketika dia merasakan dirinya Allah mengetahui apa yang dia lakukan, enggak akan mungkin dia akan berani untuk mencuri, menyopet, ngutil, gendam dan yang lain-lainnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang-orang untuk mencari harta yang haram itu banyak variasinya. Baik itu yang memang mereka itu melandaskan pekerjaannya ini dengan kemampuan dia sendiri, atau bisa jadi karena memang dia ini minta bantuan orang. Misalkan orang yang bertransaksi dengan berdusta, bersumpah palsu. Begitu pula misalkan orang yang berusaha untuk menyuap, berusaha untuk membodohi orang. Termasuk yang banyak marak sekarang adalah apa? Yaitu orang yang menggunakan media dukun, minta bantuan dukun. Baik itu yang namanya pesugihan. Mbah, tolong po mbah kasih toyul mbah, tendang soge. Maka banyak ritual pesugihan. Para ustadz kita sering menyebutkan, saya hanya menyebutkan beberapa sebagai gambaran saja, hanya pengetahuan pun didatangi loh nggih. Didatangi monggo, tapi untuk mensurvei kesirikan di sana. Tapi kalau mencoba jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Tulungagung itu ada sebuah tempat namanya daerah Ngujang. Di sana itu kalau orang itu ingin kaya, Pak, ada namanya pesugihan pakai ketek. Pakai ketek. Apa ketek niku? Monyet, nggih, monyet. Jadi syaratnya itu seperti itu. Misalnya mas kawinnya pakai monyet. Satu. Kemudian di tempat kita dulu di Ma'had di Cilacap, Pak, ada sebuah tempat, bahkan sekarang dibuat wisata. Tapi wisata kalau orang-orang ke tempat-tempat yang alim kan namanya ziarah atau wisata religi ya. Ini mungkin wisata apa? Wisata mali, wisata golek duit. Apa itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah tempat yang berada di pantai selatan yang itu termasuk gua peninggalan Jepang. Di sana itu banyak orang datang ke sana dengan tujuan apa, Pak? Supaya kaya. Satu ziarah, semedi, katanya tempat petilasan juga. Kemudian mereka itu hajatnya macam-macam, tapi yang banyak itu untuk cari kekayaan. Bisa hajatnya apa? Supaya dapat jodoh, supaya di pabrik itu naik jabatannya, supaya apa? Kalau punya toko lancar, Pak, ada.
Di Cilacap itu ada. Jadi di namanya Padepokan Jambi Limo. Padepokan Jambi Limo. Taib, yang dahsyat lagi yang ketiga di Sragen, Pak. Ada namanya Gunung Kemukus. Pernah dengar nggih? Bagaimana pesugihannya? Orang yang ke sana laki-laki itu harus berzina dengan peziarah perempuan. Itu mas kawinnya. Kalau ingin kaya, datang ke Gunung Kemukus di Sragen, di Sumber Lawang itu. Kalau jenengan laki-laki, Pak, ketemu nyampe sana harus cari perempuan, Pak. Cari perempuan untuk apa? Zina. Kenapa ya? Memang setan ingin apa? Ingin menolongnya untuk apa? Maksiat dulu, coy. Nanti tak bantu gitu loh. Jadi orang laki-laki itu disuruh berzina dengan orang perempuan, tapi sama-sama peziarahnya loh, Pak. Bukan sama istrinya. Jadi dengan laki-laki ke sana, perempuan ke sana, ketemuan, janjian. Nah, itu mas kawinnya. Di Gunung Kemukus bahkan dulu kalau nggak salah pernah masuk di TV ya. Pernah itu. Diekspos di TV. Jadi banyak itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya itu untuk mengenal Pangeran Samudra dengan Nyai Ontrowulan. Karena mereka itu cinta terlalang, Pak. Sehingga ketika jenengan datang ke sana ingin kaya, jadilah seperti Pangeran Samudra dan jadilah seperti Nyai Ontrowulan. Berzinalah di sana. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang paling dekat dengan kita ya, Pak. Yang keempat, Gunung Kawi. Ada yang tahu Gunung Kawi? Ada. Kita pernah ke sana, Pak, ya? Insya Allah di antar jamaah pernah juga. Tapi bukan mencari kekayaan loh, Pak. Ingin tahu. Di Gunung Kawi itu ada makam, Pak. Katanya ada namanya Eyang Sujo dan Eyang Jugo. Eyang Sugo dan Eyang Jugo. Yang katanya keturunan Mataram. Nah, dan keduanya ini yang bikin orang heboh. Mereka ini, Pak, adalah apa? Pengikut Pangeran Diponegoro. Nah, ini yang mungkin jadi agak berbau nasionalis ya. Dan mereka itu ketika penjajahan dan istilahnya perang dengan orang-orang penjajah, melarikan diri dari Pangeran Diponegoro tahun 1830 menuju kemana, Pak? Ke Malang. Di situ dan di sana mereka meninggal. Dan di sana juga katanya ada pohon namanya pohon Dewan Darung ya. Dewan Daru sendiri nggak tahu. Pohon ini bisa katanya mendatangkan keberuntungan, Pak. Jadi kalau jenengan datang ke sana, tunggu daun-daunnya tertutup, Pak. Daun-daun, ranting-ranting, dahan-dahan jatuh itu percayailah, itu akan dapat rezeki banyak katanya jenengan. Naudzubillah min dzalik. Pesugihan. Kemudian juga yang lebih dahsyat lagi, pesugihan pakai tumbal kalau ini, dan memang rata-rata seperti itu. Tapi kadang hanya pakai mas kawin, uang atau tadi. Kalau di namanya Ngadipala itu agak sebelum Cilacap, Pak. Itu ada sebuah tempat yang sangat terkenal seperti di Gunung Kawi. Makamnya pengikut Pangeran Diponegoro. Katanya namanya Kuncisari dan Danasari. Naudzubillah min dzalik, saya tidak tahu juga. Ini kata para ustadz kita ada, dan di sana banyak orang untuk mencari pesugihan. Termasuk ngapunten di sebagian tempat-tempat yang diwalikan oleh kaum muslimin. Mereka kadang datang ke sana itu niatnya salah. Tidak niat untuk mendoakan yang mati, tidak niat untuk ingat akhirat, tidak niat untuk melunakkan hati, tapi niat untuk apa? Mencari supaya ndang sugih, tokone laris, kemudian kalau punya usaha lancar usahanya. Di mana? Banyak. Makanya kalau jenengan pingin semerap, cobi mawon orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan ibadah itu, yang katanya ibadah, ditanya, jenengan ketika ke sana niatin apa toh? Saya yakin niatnya enggak seperti yang dipetunjuk oleh Nabi. Enggak hanya niat yang baik, tapi ada niat-niat embel-embelnya. Ya, ini niat-niat yang embel-embel ini bahaya. Tidak hanya itu, hatta makam-makam yang enggak tahu jeluntrungannya pun akan didatangi. Makanya banyak sekarang makam wali-wali baru. Wali-wali baru banyak.
Iya, dibuat-buat juga. Yang paling akhir saya mendengar itu di Sukorejo Ngalor, Pak. Ada namanya, saya lupa namanya, saya diberitahu oleh jamaah Masjid Ar-Riyad di Bangil. Itu ini wali baru ini, baru muncul. Sehingga ramai juga didatangi oleh para pengunjung. Begitu pula yang terbaru juga, ngapunten, di Japanan ada. Pernah dengar? Ada di Japanan? Ada di Japanan. Makam yang dikeramatkan juga. Kalau dulu kita hanya mengenal yang itu, tapi sekarang juga banyak variasi, Pak. Sampai dulu yang Bali nggak terkenal dengan makamnya, Pak Wali, sekarang banyak tur wali Bali dan seterusnya, ya. Maka ketika datang ke kuburan dengan niat yang benar, itu berpahala, Pak, ya kan? Berpahala. Tapi ketika tidak, maka ini bahaya. Maka niat ini penting untuk dihadirkan dalam hati kita. Ketika seseorang datang dengan niat yang salah, ini berbahaya. Dan ini wakil kenyataan ketika misalkan mau ada pemilu, mau pemilihan bupati dan yang lain-lainnya, pasti makam-makam yang seperti itu ramai didatangi. Dengan tujuan apa? Supaya nanti bisa jadi ABCDE. Bukan niat untuk mendoakan si mayit, mengingat akhir dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang terakhir, karena ini waktu habis. Pesugihan pakai jimat, Pak. Dompete dikasih sikap supaya napa? Gak tipis dompete. Iya, gak tipis memang. Kandel ambe. Napa? Bukul-bukul itu bukan kandel kali yotro sing atusan ewu, boten. Kandel ambe bukul-bukul itu. Ndak, maksudnya supaya duitmu barokah, tetap ono, usaha lancar. Kesak. Atau pakai sabuk. Pakai sabuk terus, kalau berdagang sabukan terus ya. Nggih, Mbak. Dan seterusnya. Dan ini banyak di masyarakat kita, baik itu yang pakai mustika atau mungkin katanya dapat dari Nyi Roro Kidul, dapat apa itu pring kuning, kemudian juga tombak yang terkenal juga Akik Sulaiman, kulbunte, apalah yang banyak nyebar di masyarakat. Maka sebenarnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini berbahaya. Berbahaya. Termasuk mungkin akik-akik yang tadi nih, juga akik untuk pelarisan juga bahaya. Tapi kalau akik untuk mungkin berhias niru Nabi, monggo. Tapi kalau akik untuk pelarisan dan ada keyakinan tertentu, jangan. Ini berbahaya. Dan itulah cara-cara yang sebagian orang lakukan dengan tujuan untuk mencari uang. Yang penting saya berhasil, nggak ngerti halal haram terserah, sepenting aku dah dapat. Dan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata mu'alif, menyebar di masyarakat kaum muslimin. Banyak saat ini yang seperti ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tidak, dan mudah-mudahan Allah senantiasa yang melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan kita dimudahkan untuk usaha yang halal, dan harta kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di sana penting para jamaah untuk menghadirkan diri ini dengan qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini penting. Tapi ketika seseorang para jamaah dijauhkan dari sifat qanaah, maka dia akan senantiasa tadi, apapun akan dia raih, yang penting dia berhasil, nggak ngerti halal haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara singkat apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dan untuk jenengan semuanya. Sekali lagi, tidak ada niatan saya untuk menjerumuskan seseorang atau mungkin merendahkan seseorang dalam hal ini, tidak. Tapi kita berusaha untuk nasihat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini manfaat untuk saya pribadi dan jenengan semuanya. Dan sebelum ditutup, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam tadi kita sebutkan, fa ajmilu fit talab. Perbagusilah kalian untuk mencari rezeki. Kemudian ahdul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal dan apa? Tinggalkan yang haram. Baik.
Ini sebuah kaidah dan ini sebuah prinsip bagi kita. Bagaimana Ustadz seandainya kita itu mencari rezeki datang ke tempat yang salah alias ke dukun, kemudian berhasil, apakah itu menjadikan rezeki kita? Iya, tetapi itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi pilihan kepada kita. Kalau kita itu mau rezeki dikasih jalan. Ini halal, ini haram, ya kan? Maka kita mau pilih yang mana? Kalaupun seandainya kita pilih yang haram, kita dapat, ya itu memang datang dari Allah. Tapi ingat, Allah enggak menyukai itu. Allah enggak suka dengan itu. Allah enggak meridhoi itu. Jangan seperti orang yang beralasan, ini kan mesti takdir Gusti Allah. Aku oleh teko haram, ya tak syukuri ya. Enggak. Kita sebelum berapet itu kan dikasih pilihan. Mau cari yang apa? Yang halal atau yang haram? Ada pilihan di antara kita. Maka kita oleh Allah, oleh Rasulullah disuruh untuk yang cari yang jalan yang halal. Maka itu yang kita tempuh, sehingga rezeki kita dapat, ridho Allah kita dapat, dan itu insya Allah kebaikan akan banyak. Tetapi ketika kita dapat yang haram, maka Allah nggak akan suka, nggak akan ridho, dan itu akan menjadikan efek untuk kita dan untuk keluarga kita. Karena rezeki yang haram itu membawa keburukan tidak hanya kepada pelakunya, tapi juga kepada keluarganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang panjang, yang intinya orang yang dia itu rambutnya kusut, ya, kemudian badannya ini kayak seperti orang datang dari jauh, kemudian seperti orang yang musafir, dia mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi apa kata Nabi? Wa mal basuhul haram, wa mat'amuhu haram, fa aina yustajabalah. Pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, maka bagaimana akan diijabahi? Maka makanan yang haram, minuman yang haram, meskipun itu bukan zatnya, tapi juga dari hasilnya. Karena ada makanan yang haram zatnya, apa itu? Babi, ya. Makan daging anjing atau mungkin dede dan yang lainnya, itu kan zatnya yang haram. Tapi ada juga makanan yang halal, tapi cara mencarinya yang haram. Makanya tempe, makanya nasi, tapi hasil uang dapat dari mencuri dan goroi, ya haram usahanya. Lah, ini akan berimbas kepada keluarga dan dirinya. Maka tidak heranlah kalau Nabi mengatakan, ya, ketika daging itu tumbuh dari barang yang haram, an-naru aulabi, maka neraka lebih layak baginya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau orang yang senantiasa bergelimangan dengan maksiat dan hasil uangnya dari maksiat, anak-anaknya ndablek, jangan heran. Anak-anaknya jauh dari masjid, jangan heran. Dan wakil banyak kenyataan para pelaku ribawiyah, orang-orang yang menjalankan riba, itu anaknya masya Allah gak karu-karuan, Pak. Gak nang masjidan, nikah setelah si perempuannya hamil, alias napa? Nggih. Jadi pacaran dulu, kemudian ditembak perempuannya, hamil, baru nikah, Pak. Ternyata setelah diteliti, oh, ternyata abinya itu menjalankan ribawiyah. Bisa seperti itu. Sisi yang lainnya, ngapunten, anak yang satunya ndablek, Pak. Ndableknya enggak hanya kepada orang lain, kepada wong tua niki ambek ndablek. Apa itu di kategori ndablek? Ngapunten, jarang boso, enggak sopan dengan orang tuanya dan yang lain-lainnya. Dari segi itu saja orang tua tidak ngeluh, sudah ada. Apalagi dari segi syar'i, yang enggak datang ke masjid, yang enggak sholat 5 waktu, yang malah senengannya kalau malam jagongan plus gereng-gerengan itu, Pak, plus miras, wakil. Kita lihat sendiri dan kita saksikan ada seperti itu. Maka bahaya makanan haram, minuman haram itu seperti itu. Enggak hanya kepada diri pelakunya, tapi juga kepada orang lain. Ngapunten, termasuk juga
Kenapa selama ini kita jarang bisa sholat malam? Bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Kenapa kita nggak bisa istiqomah baca Quran? Karena bisa jadi ada maksiat yang sering kita lakukan. Karena maksiat ini mengefek kepada pribadi kita. Maka nggak heran kalau seandainya para salafun soleh yang satu hari saja nggak bisa sholat malam, mereka introspeksi, kenapa yang nggak bisa sholat malam? Ternyata ada maksiat yang dilakukan, padahal kecil. Bagaimana Imam Syafi'i nggak bisa menghafal sampai dia mengatakan sakautu ilal waqi ansu al hifzi, saya pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani ala tarkil ma'asi, maka guru saya menasihatkan untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah enggak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i kalau baca, Pak, gitu. Yang ini ditutupi, Pak, ini langsung hafal. Kalau dibuka semua takutnya campur baur, Pak, ditutup, hafal, ganti, hafal. Satu hari enggak bisa menghafal apa yang dia baca. Gara-garanya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Hanya melihat betis seorang wanita, betis yang dilihat, nggak bisa menghafal pelajaran yang dia baca. Kulo jenengan tiap hari, Pak, ngapunten saestu, Allahul musta'an, hanya kepada Allah minta tolong. Bukan hanya betis yang kita lihat, Pak, atas-atasnya juga kita lihat. Oh ya, subhanallah. Imam Syafi'i ini pun nggak sengaja melihat betis seorang wanita, betisnya padahal nggak sengaja, itu berpengaruh kepada hafalan beliau. Nopo kok judek pikir aku ini, gak hafal-hafal, jangan-jangan maksiat dok, Pak. Ya mungkin bisa langsung, bisa nggak langsung. Makanya ngapunten, hati-hati kalau setan kotak itu, Pak, nggih. Cetet, paham setan kotak? Televisi, hati-hati nih, itu juga berpengaruh. Maka apalagi kalau yang lainnya, apalagi makanannya, minumannya dari yang haram. Subhanallah. Allah musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya jenengan semuanya, amin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu memang datang dari Allah, Pak Toha, tapi Allah nggak meridhoi. Allah murka dengan perbuatan kita karena dapat dari yang haram. Belum lagi kalau kita datang ke dukun, ya bahayanya luar biasa. Datang kemudian bertanya sesuatu, lam tukbar sholatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Datang bertanya, mengimani, mengiyakan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahaya besar datang ke dukun. Atau bisa juga, Pak Toha ngapunten, bukan dukun, kiai, habib, ustadz, tapi prakteknya dukun. Karena kadang orang banyak sekarang terkecoh. Mau kemana, Mas? Orang pinter, bukan dukun. Karena mungkin kalau dukun sabung ya, tabu. Orang pinter, berarti jenengan goblok ya. Orang pinter ya. Tapi pinternya apa? Tadi itu dianggap hal yang mistik, bisa mengetahui yang gaib, dianggap orang pinter, sehingga dia datang seperti itu. Sampai Waqi juga, ketika ada anak kecil panas, nangis-nangis, datang ke orang pinter. Orang pinternya itu, Pak, rambutnya panjang, pakaiannya pakai hitam-hitam, Waqi niki. Sholatnya bangklonan kayak orang sunan ya. Tapi pas sholat berjamaah nggak mau baris dengan jamaah kaum muslimin. Waqi, saya pernah ketemu dan memang itu agak sedikit kenal dengan dia. Ketika dia sholat Pak, orang pinter ini, tapi pakaiannya identik hitam-hitam, rambutnya panjang hitam, belangkon hitam, baju takwa hitam, sarung hitam. Karena hitam disenangi setan, Pak ya. Ketika sholat maghrib datang, seharusnya sop kan datang dari tengah. Dia ndak, Pak, minggir kiambek, nggak mau bercampur dengan kaum muslimin. Bagi orang yang bodoh itu kan cek sholat, pinter itu wong, iya pinter, tapi ketika anaknya panas ngundang dia, ngasih apa, Pak? Bukhul. Nih, sampean gawe kalung ya, sampean gawe gelang, sampai seperti itu. Ini kan berbahaya, menjual akidah. Kalau kita seperti itu kan naudzubillah min dzalik, berarti kan sudah mengimani apa yang dia bawa, bahkan ditempelkan ke anaknya. Ini bahaya.
Maka jangan terkecoh dengan orang pintar atau ustadz, kita lihat prakteknya saja. Lihat bagaimana cara menangani dia dengan pasien. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan juga ini Pak, juga punya pengajian loh Pak, orang pintar ini. Maka jangan heran, muridnya akeh iku, duwe pengajian, jangan heran dulu. Dilihat dulu bagaimana praktek dia mengobatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? J. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam masalah ketakwaan dan kebaikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Pertanyaannya, kalau orang beli seperti itu untuk apa sih Pak? Buat jimat, buat ya yang seperti itu, maka kita nggak perlu menjualnya. Kalau kita menjual berarti kita menolong dalam hal kemaksiatan, bahkan kesyirikan kan. Kecuali kalau kita nggak tahu, dibeli, pokoknya dibeli misalkan, kita nggak tahu untuk apa, maka insya Allah nggak masalah. Tapi biasanya kalau orang beli seperti itu kan identik dengan apa Pak? Untuk yang seperti itu, untuk cekelan, untuk kesugihan, untuk dagangan laris dan yang lain. Kalau dicekel tuh nggak masalah Pak. Tapi untuk apa? Kayak buat khodam gitu Pak. Khodam ini jangan. Kalau bisa jenengan itu misalkan ingin dikasih dan nggak ingin menyelamatkan diri, ya dipendam, dibakar dengan baca Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, Falak, An-Nas, dipendam, dibakar, monggo. Tapi ketika itu manfaat, misalkan keris, ya untuk sehari-hari monggo kalau manfaat, ya kan? Kalau manfaat. Tapi kalau nggak manfaat ya jangan. Ya, sabuk misalkan, sabuk yang katanya dulu sabuk ada apanya nggih. Ya Bismillah, misalkan abajadinya, istilahnya raja-rajanya dibuang, dibuat sabuk kita monggo. Tapi jangan diyakini ada kehebatannya. Tapi kalau jenengan ingin selamat, misalkan disimpan atau dipendam, dibuang, dibakar dengan tadi awal-awalnya monggo. Tapi kalau jenengan jual, takutnya itu untuk hal yang tidak baik. Karena identik barang-barang gaib itu untuk itu. Dan dulu sampai rame kan, ada namanya samurai yang 2 miliar, kulbunte 1 miliar, keris di Ponorogo berapa M. Sudah, itu hanya wis halusinasi orang nggak kenal ya, nggak usah diikuti. Maka wallahu a'lam bishawab, tadi kita sebutkan, kalau memang ada orang beli, nggak usah, insya Allah lebih baik, lebih aman tadi jenengan sudah. Wallahu a'lam bishawab, karena identik itu untuk hal yang nggak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah lumayan malam, sekiranya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang benar semua dari Allah, yang benar semua dari Allah, sedangkan yang salah, yang keliru itu murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kekurangan.